Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 29 Juli 2025. Sudah semakin mendekati 31 Juli, terus waktu bergulir, waktu berjalan. Demikian cinta kita Yesus terus berjalan bersama Yesus. Makin hari kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan seperti anaknya Manasye, yaitu Raja Amon, ya, Raja Yehuda. Dia jahat di mata Tuhan, sombong, tidak mau merendahkan hati. Manasye masih bertobat, merendahkan hati, datang kepada Tuhan. Tapi anaknya Raja Amon, dia melawan sama Tuhan, hanya dia mati. Jangan pernah melawan Tuhan, saudara. Ingat Bapak Ibu, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nafas, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Tidak ada kerinduan bagi saya, bagi Bapak Ibu semua, to be like Jesus, mau seperti Yesus, memiliki karakter ilahi, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau terima kasih Tuhan seperti Yesus. Kita dilahirkan di muka bumi, tapi bukan berarti kita menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita diciptakan dari awal serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu bersama saya dekat dengan Tuhan, bagaimana menjadi serupa kalau kita jauh dari Tuhan? Kita tidak mau dibentuk sama Tuhan, tidak menjadi serupa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan, seperti Yesus, kita dibentuk sama Tuhan. Seperti Yesus, to be like Jesus. Itu saja kerinduan dari kita semua. Saya mau seperti Engkau, Yesusku, dalam setiap langkah hidupku, sampai aku masuk ke surga. Saya mau seperti Yesus. Tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itulah kerinduan kita bersama. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kala yang ada di langit
dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan pagi ini mulutmu, pikiran dan hatimu untuk firman-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Hidup kami diperbarui hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba mengaku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini 29 Juli 2025, waktu berjalan terus ya Bapak Ibu ya. Terus makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Biarkan hari kita makin dibentuk. Kata firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat adalah firman Allah, ya. Bukan hanya bersifat horizontal. Nasihat manusia ada bersifat horizontal, tapi nomor satu vertikal, pegangan yang sempurna. Nasihat yang sempurna, firman Tuhan, ya. Terus berikutnya ada penghiburan kasih. Di dalam Tuhan ada firman Allah, ada kasih, ya. Ada persekutuan roh dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan kedagingan, bukan persekutuan daging. Kalau persekutuan daging bisa ribut saudara di dalam kelompok sel saja, di dalam komunitas. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak sesuai dengan firman Allah, bisa jadi keributan, saling memprovokasi, saling mengkhianati, saling menjelek-jelekkan, bisa terjadi keributan. Tapi kata firman Allah, ada persekutuan roh air besar ya, Roh Kudus. Sehingga kalau ada kuasa Roh Kudus, ada persekutuan Roh Kudus, di situ ada kasih, mesra dan belas kasihan. Luar biasa. Berikutnya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Benar Bapak Ibu. Kalau di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena di dalam ada satu kasih, ada satu tujuan, ya. Bukan tujuan sendiri-sendiri. Kalau masing-masing pun punya tujuan, udah bentrok saudara. Kita tidak bisa serasi, tidak bisa sepaham apabila di luar Kristus. Pasti berseberangan. Karena masing-masing punya pendapat, berbeda pendapat. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Coba masing-masing rendah hati. Pasti ada damai. Sumber keributan karena tidak ada rendah hati. Si A tidak ada rendah terapi, B tidak ada rendah hati dengan A. Ya udah keributan. Suami istri terjadi keributan karena masing-masing sombong. Masing-masing mau benernya sendiri. Coba kalau masing-masing mau benar sendiri, pasti terjadi perselisihan. Tapi kalau kita mau tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, dan saling rendah hati, maka saya percaya Kristus hadir. Kalau ada rendah hati, ada Kristus hadir di situ, ada damai, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Mari kepentingan orang lain, kepentingan bersama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan? Mari kita mau lakukan seturut dan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita damai, sejahtera, sukacita, berkat. Jangan seperti raja ini Amon, saudara. Kita baca anak manusia. Mari kita mau baca ya. Berurutan 2 Tawari pasal 33. Besok pasal 34. Karena mana 2 Tawari ini hanya 36 pasal, saudara ya. Jadi tidak lama lagi sudah selesai. Segera masuk kitab Nabi Esra. Saya mau baca 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 25. Mari kita ikuti baca firman Tuhan. Raja Amon, anak daripada manusia di sini ya. Amon berumur 22 tahun
pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tidak lama, 2 tahun begitu singkat, saudara. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Mari ini ayat 22. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung. Ini papanya nyembah patung-patung, ya. Tapi masih mending di akhir masanya papanya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi Raja Amon anaknya, dia tidak bertobat, saudara. Itu pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak harus takut akan Tuhan. Jadi teladan kita orang tua, saudara. Bapak Ibu harus menjadi teladan bagi istri, menjadi contoh teladan bagi anak-anak, supaya hidup kita berdampak, menjadi garam, menjadi terang. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, ya. Lihat ini, Amon, buktinya berdampak karena papanya nyembah patung-patung, ya. Maka anaknya juga niru, saudara. Ayat 23, tapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahan. Coba nih, anaknya makin banyak salah, ya. Makin pentingnya takut sama Tuhan, saudara. Takut sama Tuhan. Saya dalam hidup ini sederhana saja, yaitu ikuti firman, gitu aja. Jangan jelimet, jangan cari masalah, tapi cari kerajaan sorga, saudara, ya. Cari kebenaran Tuhan. Ayat 24, maka pegawai-pegawainya mengadakan persekongkolan melawan dia dan membunuhnya di istana. Coba, nggak ada damai sejahtera, ada celah. Kehidupannya tidak berkenan sama Tuhan, hidupnya jadi mata Tuhan, berarti celah. Iblis yang berdominan, iblis yang menjadi raja, iblis yang menguasai kehidupan Amon ini. Sehingga persekongkolan tertimbul, persekongkolan jahat, ya, dari pegawai-pegawainya. Akhirnya dia mati dibunuh. Ayat 25 yang terakhir. Tapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persekongkolan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja, menggantikan. Amin. Besok kita lanjutkan. Yosia seperti apa? Apakah hidup yang berkenan sama Tuhan atau jahat? Mari kita lanjutkan besok. Untuk itu mari Bapak Ibu rajin baca Alkitab, supaya kita makin mengerti dan makin mendalami, dan kita hidup seperti Yesus. Seperti dalam pujian tadi, seperti Yesus. Kepentingan diri sendiri kita hindarkan, ya. Kita kesampingin kepentingan egois, tapi kita utamakan kepentingan Tuhan, tujuan Tuhan, ya. Kita mau seperti Yesus, tujuan Tuhan kita utamakan, kepentingan Tuhan kita utamakan, dan kita melangkah dalam rencana Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Kerinduan kita bersama, mari seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin. Tidak ada yang lain kerinduan kita, hanyalah seperti Yesus dalam setiap langkahku, sampai aku masuk ke surga. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, biar kita mau makin hari makin cinta Tuhan, rendah hati dan bantuan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih dan Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semuanya. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.